Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 yang terdiri dari saya, Sumiati, dan rekan saya, Riayanti Agustin, akan mempresentasikan materi mengenai penggunaan Information and Communication Technology atau ICT dan alat peraga sebagai inovasi pembelajaran matematika. Next. Di sini adapun definisi ICT, teknologi informasi berhubungan dengan penggunaan perangkat komputer dan peralatan teknologi komunikasi untuk menyimpan, mengambil, memproses, mengamankan, mengirimkan, dan menukar semua bentuk data elektronik. Teknologi informasi meliputi seluruh peralatan untuk menangkap, menyimpan, memproses, menukar, dan menggunakan informasi. Di sini teknologi informasi merupakan unifikasi teknologi komputer dengan teknologi komunikasi menurut Kaunang dan kawan-kawan pada tahun 2021. Sehingga istilah teknologi informasi atau TI juga digunakan untuk menyebutkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Di sini ada 3 komponen utama yang terdapat dalam ICT. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, dan yang ketiga ada brainware. Di sini hardware terdiri dari input, proses, dan output, dan software terdiri dari sistem operasi, sistem aplikasi, dan bahasa pemrograman. Kemudian untuk brainware terdiri dari operator, programmer, dan sistem analis. Di sini adapun pemanfaatan ICT dalam pembelajaran, diantaranya yaitu sebagai salah satu sumber pencarian referensi belajar, sebagai alat bantu untuk pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas maupun pembelajaran di luar kelas. Kemudian untuk membantu dalam penyelenggaraan pembelajaran. Di sini ada pun hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pendidik memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, pendidik perlu menyesuaikan teknologi informasi yang digunakan dengan teknologi yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang ketiga, teknologi informasi dapat memberikan akses kapan saja dan di mana saja, baik untuk pendidik dan peserta didik. Next. Di sini ada beberapa pemanfaatan ICT akan menjadi efektif jika yang pertama, pendidik menggunakan ICT dengan beragam strategi pengajaran. Kemudian yang kedua, ada pelatihan pendahuluan tentang cara penggunaan komputer sebagai alat belajar dan mengajar. Yang ketiga, terdapat banyak kesempatan belajar. Yang keempat, peserta didik mengontrol pembelajaran dalam hal waktu, kecepatan, materi, pilihan tugas, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, pendidik memperhatikan kondisi untuk pembelajaran sebaya. Dan yang keenam, pendidik memperhatikan umpan balik dari peserta didik. Di sini ada bentuk inovasi pembelajaran penggunaan ICT. Yang pertama, pembelajaran yang dilakukan secara daring atau secara penuh merupakan kondisi pembelajaran yang tidak mendapat tatap muka secara langsung. Kemudian, pembelajaran yang dilakukan secara campuran atau blend merupakan penggabungan pembelajaran secara daring dengan pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dilakukan secara flip classroom merupakan bentuk dari pembelajaran campuran, namun memiliki paradigma yang berbeda dengan paradigma tradisional umumnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan ICT dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada kelebihan, diantaranya yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam belajar matematika, kemudian membantu peserta didik memahami konsep praktis matematika, membantu guru menciptakan suasana belajar yang berbeda dengan sifat ICT yang interaktif, kemudian menciptakan suasana nyaman dalam belajar.
Selain kelebihan, ada pun kekurangannya. Di antaranya yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, kepercayaan diri guru kurang dalam menggunakan ICT dalam melaksanakan proses belajar mengajar, kemudian kurangnya kompetensi guru, dan sikap guru dan yang resistensi yang melekat terhadap perubahan. Ya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya definisi alat peraga. Alat peraga adalah semua atau segala sesuatu yang bisa digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata dan jelas sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat para pendidik yang menjurus ke arah terjadinya proses belajar mengajar. Alat peraga menurut salah satu ahli, yaitu Faisal tahun 2010, alat peraga pendidik sebagai instrumen audio maupun visual yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan membangkit minat peserta didik dalam mendalami suatu materi. Selanjutnya, tujuan alat peraga. Yang ke-1 ada alat peraga dalam pendidikan memiliki tujuan supaya proses pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar para peserta didik. Yang kedua, alat peraga pendidik dapat memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, di mana peserta didik belajar dengan banyak sekali kemungkinan sehingga belajar dapat berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing. Yang ketiga, alat peraga pendidik mempunyai manfaat supaya belajar lebih cepat segera bersesuai antara kelas dan di luar kelas. Alat peraga dapat memungkinkan mengajar lebih sistematis dan juga teratur. Selanjutnya, manfaat dari alat peraga. Yang satu, menimbulkan minat sasaran pendidikan. Kedua, mencapai sasaran yang lebih tepat dan lebih banyak. Ketiga, dapat membantu dalam mengatasi berbagai macam hambatan dalam pendidikan. Yang keempat, dapat merangsang sasaran pendidikan ataupun melaksanakan pesan-pesan kesehatan atau pesan pendidikan yang akan disampaikan. Yang kelima, dapat membantu sasaran pendidikan untuk belajar dengan cepat serta belajar lebih banyak materi atau bahan yang disampaikan. Yang keenam, merangsang sasaran pendidikan untuk bisa meneruskan berbagai pesan yang disampaikan yang memberi materi kepada orang lain. Yang ketujuh, dapat mempermudah saat menyampaikan materi pendidikan atau informasi oleh para pendidik. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Kelebihannya, satu, menumbuhkan minat belajar peserta didik karena pelajaran menjadi lebih menarik. Kedua, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga peserta didik lebih mudah memahami. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga peserta didik tidak akan mudah bosan. Yang keempat, membuat lebih aktif melakukan kegiatan pembelajaran seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan, dan sebagainya. Berikut juga memiliki kekurangan. Yang pertama, banyak waktu yang akan dihabiskan untuk mempersiapkan alat peraga. Yang kedua, banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam pembuatan alat peraga. Yang ketiga, memerlukan perawatan khusus agar alat peraga tetap awet. Yang keempat, memerlukan ruang penyimpanan yang cukup memakan tempat. Selanjutnya, ada alat peraga dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada neraca bilangan. Neraca bilangan atau timbangan bilangan terdiri dari timbangan dan beberapa kayu atau batu. Batu timbangan ini memiliki bobot yang sama dengan tangan neraca di bagian sisi lain atau batas-batas memakai paku untuk menggantung batu timbangan. Alat peraga jenis ini digunakan untuk mempelajari perhitungan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan penjumlahan peserta didik sekolah dasar. Panjang tangan alat peraga ini dibuat dengan menyesuaikan keperluan perhitungan. Selanjutnya ada papan berpaku atau geoboard. Papan berpaku berbentuk persegi panjang dengan beberapa paku yang terpasang membentuk suatu pola yang terhubung dengan karet. Alat peraga sekolah dasar ini digunakan untuk mempelajari berbagai macam bangun datar dan menentukan luas permukaan. Penggunaan pola paku yang dihubungkan dengan karet akan lebih nyata dan mudah dimengerti daripada menggunakan balok kayu atau kertas. Yang ketiga ada jam dinding. Jam sudut. Alat peraga jam sudut juga digunakan peserta didik sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Kegunaannya untuk memahami cara membaca jam, pengenalan jenis sudut dan menentukan besar sudut.
Alat peraga jam sudut sama seperti jam pada umumnya, tapi ini memiliki dua lingkaran, di mana lingkaran pertama sebagai papan jam dan lingkaran kedua untuk mengukur besarnya sudut antara kedua jam-jam. Yang ketiga, yang keempat ada dakon, KPK, dan FPB. Dakon, KPK, dan FPB adalah permainan tradisional yang digunakan untuk mengajar materi matematika mengenai FPB dan KPK dari pasangan dua bilangan atau lebih. Permainan ini menyerupai permainan congklak tradisional digabungkan dengan pelajaran matematika. Selanjutnya ada Menara Hanoi. Menara Hanoi dikembangkan oleh Edo Lucas pada tahun 1885. Permainan ini dibuat untuk menanamkan konsep urutan, besaran, paling sedikit, paling banyak, dan sama besar. Cara bermain Menara Hanoi adalah diminta untuk memindahkan sejumlah cakram yang besarnya teratur. Menara Hanoi dikhususkan untuk melatih anak. Selanjutnya ada Tangram. Nah, Tangram ini disebut juga 7 keping ajaib atau bujur sangkar ajaib. Alat peraga ini sesuai dengan namanya, terdiri dari 7 keping geometri, dasar satu bujur sangkar kecil, satu jajar pinggang, dan 5 segitiga siku-siku sama kaki. Tangram digunakan untuk memudah peserta didik mempelajari bentuk bangun datar dan cara membentuk bangunan-bangunan tertentu. Selanjutnya ada pantik. Pantik merupakan singkatan dari papan statistik. Alat yang satu ini digunakan untuk media belajar ilmu statistika. Alat ini digunakan untuk membuat peserta didik lebih mengerti modus, min, kuartil bawah, kuartil atas, median dalam data tunggal. Selanjutnya ada Ultra 3D atau ular tangga 3 dimensi, di mana digunakan sebagai alat peraga yang intinya mengajarkan para peserta didik belajar bentuk bangun ruang. Nah, selanjutnya ada sedikit quote of the day. Jika Anda melihat sejarah, inovasi tidak hanya datang dari memberi orang insentif. Itu berasal dari menciptakan lingkungan di mana ide-ide mereka dapat terhubung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.